Lalu ada yang disebut, halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita jumpa dalam pembahasan tentang biologi. Dan kali ini kita akan berbicara tentang sistem pernafasan manusia. Nafas, teman-teman, adalah unsur kehidupan yang sangat-sangat penting bagi manusia dan bagi makhluk hidup lainnya tentunya. Kenapa sangat penting? Karena tanpa nafas, atau kita kalau tidak bisa bernafas, itu artinya kita tidak hidup. Oleh karena itu, teman-teman, kita harus selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, bahwa kita masih diberi nafas. Bersyukur itu bukan hanya karena kita dapat rezeki yang besar, bukan hanya karena kita dapat hadiah, bukan hanya karena kita dapat kekayaan, tapi justru yang harus paling kita syukuri adalah nafas. Nah, makanya berterima kasihlah kepada Tuhan dalam setiap kali helaan nafas, dalam setiap kali tarikan dan hembusan nafas. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberi saya nafas. Karena dengan nafas inilah saya bisa menikmati kehidupan di atas bumi ini. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Bernafas. Bernafas, istilah definisi ilmiahnya adalah proses mengambil oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Bernafas, mengambil oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Bernafas itu merupakan proses pembakaran zat makanan untuk menghasilkan energi dengan bantuan oksigen, dan ini disebut oksidasi biologi atau respirasi aerob. Ini adalah alat pernafasan manusia. Pertama, hidung. Kemudian, laring. Tuh, lihat di gambar. Di mana hidung. Pasti semua orang tahu kan di mana hidung, kemudian laring, di mana laring, trakea, bronkus, paru-paru. Nah, ini alat pernafasan. Pernafasan yang paling baik adalah lewat hidung. Ingat ya, lewat hidung. Jangan menarik nafas dengan mulut. Karena gas-gas yang membahayakan tubuh dapat dicegah masuk ke paru-paru. Untuk itu akan terjadi proses penyesuaian suhu dan kelembaban udara. Laring itu berada di pangkal tenggorokan dan trakea ada pada batang tenggorokan. Pada laring terdapat katup epiglotis dan jakun yang terbentuk dari tulang-tulang rawan. Sedangkan trakea tersusun atas gelang-gelang tulang rawan berbentuk cincin. Lihat gambarnya. Dinding bagian dalam trakea dilapisi lendir yang memiliki rambut getar sebagai penyaring debu. Panjang trakea kurang lebih 10 cm. Bronkus. Ini bronkus, gambar bronkus atau cabang tenggorokan. Trakea bercabang menjadi bronkus kiri dan bronkus kanan. Bronkus kiri punya cabang lagi. 2 cabang yaitu bronchiolus dan bronkus kanan bercabang lagi menjadi 3 bronchiolus. Jadi
bernafas itu ya, prosesnya, gas O2 berdifusi masuk ke dalam sel darah merah. Sedangkan sel darah merah melepaskan CO2 dan uap air yang dikeluarkan melalui hidung. Gas O2 diikat oleh hemoglobin yang terdapat dalam sel darah merah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Dalam ilmu suara, selalu disebut-sebut bahwa ketika bersuara harus menggunakan diafragma. Karena dengan diafragma, nafas akan mendorong suara sehingga suara akan berpower, punya kekuatan. Di sini ada diafragma. Diafragma, sekali lagi, adalah sekat rongga badan yang membatasi antara rongga dada di bagian atas dengan rongga dada perut di bagian bawah. Ini tabel paru-paru. Bronchus, bronchiolus, alveolus. Paru-paru sebelah kanan memiliki 3 gelambir atau lobus, sedangkan paru-paru sebelah kiri memiliki 2 gelambir. Paru-paru itu diselubungi oleh selaput tipis yang disebut pleura. Di antara paru-paru terdapat suatu rongga sempit yang berisi cairan yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis.